저는 33살입니다. 맞습니다, 형. 여긴 어떻게 왔어? Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Squid Game episode kelima. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita melihat Junho yang terus menyelidiki rahasia permainan dengan menyamar sebagai petugas bertopeng kotak. Sementara itu, Gi-hun dan timnya menghadapi situasi yang semakin sulit di arena permainan. Kekacauan terjadi ketika tim Dokso memimpin pembantaian di malam hari, yang dengan cepat dihentikan atas perintah frontman setelah melihat kakek tua, yaitu peserta 001, memohon penghentian permainan. Ketegangan berlanjut saat para pemain diminta membentuk tim untuk permainan berikutnya, yaitu tarik tambang. Namun, permainan belum selesai dan nasib mereka masih di ujung tali. Episode 5 dibuka dengan momen menegangkan ketika tim Gi-hun berada di ambang kekalahan dalam permainan tarik tambang. Mengikuti ide brilian dari Sang-woo, mereka maju beberapa langkah ke depan sebelum menarik dengan seluruh tenaga. Strategi ini mengejutkan tim lawan yang membuat mereka kehilangan keseimbangan, memenangkan permainan, dan menyelamatkan nyawa mereka semua. 할아버지랑 막판에 Setelah turun dari arena, pemain 244 terlihat berdoa sebagai bentuk rasa syukur. Namun, Ji-young dengan sarkasmenya mengolok-olok dirinya, bahkan berpura-pura ikut berdoa, hingga Sae-byok menyuruhnya diam. 너 이름이 뭐냐? 이름은 알아? 나한테 먼저 와서 말 건 건 너야. Tim Gi-hun akhirnya kembali ke ruang istirahat ketika tatapan tajam kelompok Dokso yang menyambut mereka. Di sisi lain, Junho yang masih menyamar sebagai petugas bersama petugas 28 sedang membawa jasad pemain untuk dibakar. Namun, Junho menemukan fakta yang mencurigakan, tempat pembakaran ternyata dimodifikasi. Kembali ke ruang istirahat, suasana tim Gi-hun mulai terasa tidak kondusif. Minyo, seperti biasa, berbicara tanpa henti, memamerkan keberhasilannya meski sebelumnya ia meragukan strategi dari Sang-woo. Anggota tim lainnya, termasuk yang baru bergabung, terlihat tidak menyukai sikapnya. Dua anggota baru ini bahkan menyarankan untuk menyerang lebih dahulu daripada menunggu diserang. 한민효야. 그냥 민효야 하고 불러. 모두 취침 준비를 해주시기 바랍니다. 들만 뽑고 그것도 게임 직전에 비다. 주님 모시는 Tetapi Sae-byok dengan sigap menyadari bahwa mereka mungkin memiliki niat buruk terhadap tim. Saran itu pun langsung ditolak. Sebagai gantinya, Gi-hun mengusulkan untuk membangun pertahanan semalaman. Saat mereka sibuk mempersiapkan pelindungan, Dokso mendekati Gi-hun, mencoba menakut-nakutinya dengan ancaman. Namun, Gi-hun tidak gentar dan malah membalikkan situasi dengan menegaskan bahwa jika ia menjadi anggota tim Dokso, ia pasti akan mengincar Dokso terlebih dahulu. Perkataan ini membuat Dokso terdiam dan kembali ke timnya. Namun, ada masalah lain yang mulai terlihat di tim Dokso. Ketika ia bertanya tentang keberadaan pemain 111, anggotanya menjawab bahwa pemain tersebut baru saja pergi ke toilet. Kembali ke Sang-woo yang selalu berpikir strategis, mengusulkan agar setiap orang berpasangan untuk berjaga semalaman. Ini dilakukan agar mereka bisa saling menjaga dari kemungkinan pengkhianatan dan serangan mendadak. Sang-woo dan Ali menjadi pasangan pertama yang berjaga. Sementara itu, para petugas mulai kembali ke kamar mereka masing-masing. Namun, Junho yang masih menyamar sebagai petugas 29 terlihat tidak langsung kembali. Di sisi lain, Ali dan Sang-woo terlihat berbincang saat berjaga. Percakapan mereka membuat hubungan keduanya semakin dekat. 살자고 한 일이야. 저는 33살입니다. 맞습니다, 형. 여긴 어떻게 왔어? 맞습니다. 그리고 한국에 보고 싶겠네. Junho dan petugas 28 akhirnya sampai di lokasi pengambilan jasad. Petugas lainnya mulai mempertanyakan mengapa petugas 29 tidak hadir pada hari sebelumnya. Namun, Junho yang kini mengenakan identitas petugas 29 hanya diam dan menghindari kecurigaan lebih lanjut. Mereka pun melanjutkan tugas mereka tanpa banyak bicara. 물건도 못 넣겠는데 이게 니들끼리 주의만 주면 붙여서 뱉어나면 다 헛수고다. 매일 잠도
Kembali ke ruang istirahat, para pemain, Gi-hun yang tertidur mulai gelisah dalam mimpinya, yang membuat terbangun dalam keadaan panik. Di sisi lain ruangan, Dokso yang sulit tidur mulai resah. Ia bertanya tentang keberadaan pemain 111. Kembali ke lokasi rahasia, pemain 111 yang terungkap bernama Byung-ki terlihat melanjutkan aksinya bersama para petugas. Terkuak bahwa Byung-ki sebenarnya adalah seorang dokter gadungan. Kembali ke ruang istirahat, terlihat seperti ada bom asap yang dilemparkan. Kemudian terlihat beberapa polisi yang datang dan memukuli orang-orang yang ada di situ. Kemudian terlihat ada orang yang meminta bantuan Gi-hun sebelum dirinya meninggal akibat dipukul. Gi-hun akhirnya dibangunkan oleh pemain 001 yang panik melihat kondisi Gi-hun yang terpaku. Dalam percakapan mereka, Gi-hun mulai menceritakan kenangan masa lalunya yang traumatis. Ia mengingat saat bekerja di sebuah pabrik mobil di mana ia dan rekan-rekannya melakukan aksi mogok kerja. Namun aksi tersebut berakhir tragis karena mereka dihajar oleh para polisi. Saat mendengar cerita ini, pemain 001 tiba-tiba merasa sakit kepalanya dan Gi-hun menyadari bahwa kaki tersebut sedang demam. Gi-hun berinisiatif untuk mengompres kepala pemain 001. Melihat situasi itu, Sae-byok yang berada di dekat mereka memberikan botol airnya untuk digunakan. 좀 쉬세요. 물 받으면 갚아. Junho dan para petugas lainnya terus melanjutkan tugas mereka. Salah satu petugas menceritakan tentang seorang pemain yang sempat bertahan hidup. Hal ini membuat Junho penasaran, dan ia bertanya bagaimana nasib pemain tersebut. Namun pertanyaan ini malah membuat para petugas curiga karena Junho bukanlah petugas 29 yang asli. Untungnya, suasana tegang ini teralihkan oleh Byung-ki yang marah karena pembicaraan mereka mengganggu konsentrasinya. Petugas 28 dan Junho yang menyamar sebagai petugas 29 bersiap untuk mengirimkan organ tersebut ke pembeli. Sebelum pergi, Byung-ki bertanya kepada petugas lainnya tentang permainan selanjutnya. Namun jawaban mereka bahwa permainan berikutnya belum diketahui, membuat Byung-ki naik pitam. Nyawanya akan dalam bahaya. Merasa terancam, Byung-ki mencoba menyerang petugas lainnya untuk mendapatkan jawaban. 지금 계속 이러고 있다. 여기 내 오른쪽 주머니에 위층 열쇠가 있어. Keadaan menjadi kacau dan petugas bertopeng segitiga melaporkan situasi darurat kepada petugas bertopeng kotak. Dalam kepanikan, Byung-ki melarikan diri hingga mencapai lokasi permainan gulali sebelumnya. Di sana, petugas bertopeng segitiga mencoba menenangkan Byung-ki, menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Namun, saat petugas itu mendekati Byung-ki, ia justru berusaha membunuhnya. Sebelum sempat melakukannya, frontman muncul dan menembak petugas tersebut. Frontman kemudian membunuh Byung-ki, mengakhiri seluruh kekacauan dengan cara yang brutal. 너희들은 그 원칙을 깼어. Di sisi lain, Junho dan petugas 29 terus menjalankan misi mereka. Saat menyusuri tangga panjang untuk menuju area lain, Junho memperhatikan adanya bom yang terpasang di sepanjang jalur. Ia bertanya kepada petugas 29 tentang tujuan bom tersebut, dan dijelaskan bahwa bom itu akan diledakkan setelah para VIP meninggalkan tempat tersebut. Namun, situasi berubah menegangkan ketika petugas 29 mulai mencurigai identitas Junho. Petugas itu tiba-tiba menyergap Junho dengan pisau yang ia miliki. Petugas 28 juga menanyai alasan Junho yang ingin mengetahui identitas para VIP. Petugas 28 mencoba membunuhnya. Namun Junho berhasil membalikan keadaan dengan menodongkan pistol ke arah petugas tersebut. Di bawah ancaman senjata, Junho meminta penjelasan lebih lanjut tentang jasad pemain yang disebut zombie. Awalnya Junho tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh petugas 28 karena dirinya berpikir bahwa jasad tersebut adalah Inho, kakaknya. Namun, petugas 28 mengungkapkan bahwa pemain itu sebenarnya seorang perempuan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Junho menembak petugas 28. Tanpa membuang waktu, Junho langsung bergegas menuju ruangan frontman. Frontman menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, menyadari ada satu orang yang belum ditemukan. Sementara itu, di dalam ruangan frontman, Junho menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Junho, yang berhasil menyusup lebih dalam, menemukan ruangan tempat di mana berkas-berkas penting disimpan. Ia dengan cermat mulai mencari arsip yang berkaitan dengan permainan pada tahun 2020. Kembali ke tempat para petugas, mereka menyadari bahwa ruangan petugas 28 dan 29 kosong. Hal ini membuat mereka panik dan langsung bergerak untuk mencari keberadaan petugas 29. Sementara itu, para pemain diminta untuk berkumpul di tengah ruangan. Ketika petugas mencoba membawa pemain 001 ke tengah, terlihat bahwa ia telah ngompol, membuat Gi-hun merasa iba. 일어나. Di
Di ruangan arsip, Junho akhirnya menemukan sebuah kotak hadiah yang menyimpan dokumen-dokumen penting. Ia membuka kotak tersebut dan menemukan informasi mengejutkan. Ketika ia terus melidiki, Junho menemukan catatan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015, pemenang permainan itu adalah seseorang yang bernama Inho. Nama ini langsung mengejutkan Junho karena Inho adalah kakaknya yang selama ini ia cari. Oke, sekian alur cerita dari Squid Game episode kelima. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 6 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!